dokumen ini tuh penting banget buat diurus waktu di Belgia. Jadi kalau kalian ingin tinggal di Belgia dalam waktu lama, kayak untuk studi dan kerja, visa D long term atau reunion visa aja itu nggak cukup. Halo Rek, assalamualaikum. Ya apa kabare? Tak dongakne api-api ae. Ketemu lagi sama Rinda di channel Arek Surabaya nang Belgia. Dino iki aku lagi ada di Gemeente Gent, sejenis kayak kantor pemerintah kota Gent. Aku mau ngurus KTP. Ya, kalau di sini kalau untuk long term study itu nggak cukup visa aja, tapi harus ada KTP. Kalian tahu bagaimana tahapannya? Yuk, ikuti aku. Tapi sebelumnya, ojo lali subscribe channel ini biar aku tambah semangat bikin video, dan jangan lupa loncengnya biar kalian gak ketinggalan info-info menarik seputar kehidupan di Gent, Belgia. Mari kita jalan. Pemkot Gent itu Rek ya, terletak di daerah Zuid. Gampang banget aksesnya, deket sama halte bis sama tram. Kalau dari tempatku atau Gent Saint Peter bisa naik nomor 4 atau 2. Nah, itu kelihatan kan haltenya di situ, terus gedungnya di sini. Nah, proses pertama di gedung ini, proses yang kedua ada di belakang. Nah, itu suamiku tercinta. Oh tayang. Jadi itu ada tanda panah loket migratie, jadi jalan ke belakang nanti ketemu ada gedungnya. Yuk, mari ikut aku masuk ke dalam. Akhirnya dapat juga. Setelah penantian lama, ngurusnya 3 bulan dari tengah September sampai ini awal Desember baru jadi. Kalian mau tahu bagaimana prosesnya? Aku pulang dulu, tak jelasin nanti di rumah. Yuk, cus. Oke. Jadi gini Rek, buat kalian yang berencana buat studi atau kerja di Belgia, atau yang sudah siap berangkat, sudah ada tanggalnya, ada tiketnya, tinggal nunggu berangkat aja. Dokumen ini tuh penting banget buat diurus waktu di Belgia. Jadi kalau kalian ingin tinggal di Belgia dalam waktu lama, kayak untuk studi dan kerja, visa D long term atau reunion visa aja itu nggak cukup. Jadi ada satu dokumen lagi yang harus disiapkan, harus diurus setibanya di Belgia, yaitu namanya resident card, atau di Indonesia itu biasa disebut KITAS, kartu izin tinggal sementara, kayaknya itu. Nah, KITAS ini atau resident card di sini itu ya ngurusnya begitu datang beberapa hari, bahkan ada di suratnya ke Dubes itu ada maksimalnya. Jadi kayak sekitar 7 hari atau 14 hari setelah kita kedatangan tuh harus sudah mengurus surat ini. Dulu sebelum pandemi tuh ngurusnya kayaknya bisa offline, tapi mulai aku datang kemarin, kan datang waktu pandemi, waktu aku udah datang kemarin tuh ngurusnya sudah online. Jadi begitu sampai sudah dikasih tahu sama senior yang datang duluan ke sini, kakak kelas di kampus itu dikasih tahu bahwa
harus segera daftar resident card, terus dikasih linknya. Nanti linknya tak tulis di deskripsi ya, kalian bisa cek sendiri. Itu linknya pemerintah Kota Gen. Jadi yang ya sejenis bagian kependudukan lah. Di situ begitu linknya dibuka itu sudah kayak online application form. Jadi kita tinggal nulis data diri sama upload beberapa dokumen. Dokumen yang diupload itu hampir mirip dengan dokumen yang kita siapin buat ngurus visa di Kedubes. Jadi pastikan dokumen tetap satu bundle, punya soft filenya, scan atau foto soft file, juga hard filenya. Kalau yang waktu itu aku kirim buat namanya Gamente-nya atau Pemkotnya itu, yang pertama foto scan paspor, terus scan visa D-nya jadi satu ya, sama paspornya cuma beda halaman, jadi di foto atau di scan sendiri-sendiri. Terus yang ketiga itu foto stempel, jadi stempel imigrasi itu juga dikirim. Terus yang terakhir itu surat LOE, letter of acceptance dari universitas yang kita tuju. Nah, surat-surat itu yang kita kirim. Selanjutnya setelah application form itu submitted online, beberapa waktu kemudian kita akan dapat email. Jadi aku dapat email dari Gamentenya yang menyatakan bahwa dokumen itu sudah diterima mereka dan akan diproses untuk keperluan pembuatan resident card. Nah, sampai di sini kita diminta nunggu, atau kalau ada kesalahan kayak kita salah upload dokumen, salah identitas nama, tidak sinkron antara yang diketik sama yang dikirim, itu mereka akan info dan minta kita ngirim ulang dokumen itu via email. Jadi gitu ya Rek ya. Setelah dokumen lengkap disuruh nunggu. Kalau aku sih nunggunya sekitar 2 bulan baru dipanggil. 2 bulan tuh dapat panggilan, nggak langsung dipanggil besok datang gitu, enggak, tapi perjanjian atau afsprak kalau di sini, perjanjian temu, janji temu dengan pihak Gamente. Nah setelah itu aku dapat janji temu barengan sama suami juga di hari yang sama, jadi berangkat bareng. Terus di janji temu itu nunjukin semua dokumen yang kita upload secara online, nunjukin fisiknya. Yang beda cuma satu, kalau yang waktu online itu aku kan upload surat ini LOE, letter of acceptance. Nah, kalau yang apa namanya waktu datang pertama kali ke Gamente itu yang diminta itu sertifikat of enrollment, sertifikat penerimaan dari universitas. Sepurane ya mbak tola-tole, soalnya aku ngawasin Lea main, jadi sekalian nganterin Lea main, sekalian bikin konten ya, ceritanya belajar jadi mak-mak produktif. Oke lanjut. Jadi setelah datang itu nunjukin semua dokumen, terus sama sertifikat enrollment. Itu juga waktu pertama kali di antara sela-sela ngirim dokumen itu sama menunggu untuk dipanggil, itu ada proses di universitas yang menyatakan kita sudah daftar ulang, terus akhirnya dapat surat enrollment, certificate of enrollment berbahasa Belanda dan bahasa Inggris. Itu diserahkan juga ke Gamentenya, sama fotonya itu background putih ya, kayak foto visa ya, mirip lah. Aku pakai foto visa sih, jadi itu yang diminta. Kalau kalian nggak bawa foto, di kantor itu ada mesin box buat foto. Kantor Gamentenya di daerah Zuid ya, seperti yang tak tunjukin tadi sebelumnya. Setelah petugasnya menyatakan semua dokumennya valid sesuai dengan yang dikirim sebelumnya, nanti dikasih tagihan pembayaran untuk ngurus resident card. Ada 2 tagihan yang bisa kita pilih. Nah tagihan ada 2 macam. Yang jalur biasa itu durasi jadinya resident card itu sekitar 2 minggu, atau yang jalur ekspres 3 hari jadi. Ya kalian bisa nebak sendiri ya, kalau semakin cepat pasti semakin mahal. Nah ini kalau yang jalur ekspres ini bayarnya per orang 100 euro. Tapi kalau yang jalur biasa 24 euro. Jadi tergantung kalian perlunya gimana. Kalau perlunya itu nggak terlalu urgent, kayak
nggak gopo-gopo buat daftar asuransi atau keperluan yang lainnya, bisa ambil yang jalur biasa 2 minggu jadi. Nah, setelah nunggu 2 minggu itu sudah bayar, nunggu 2 minggu, di waktu tunggu 2 minggu itu akan ada surat yang datang berlabel Gamente, berlabel pemerintah Kota Gen itu. Di dalamnya ada PIN yang harus kita bawa ke Gamente-nya itu buat daftar validasi resident card sebelum dikasih ke kita. Setelah itu kalau nggak dapat di waktu tunggu, bisa email Gamente-nya atau telepon atau tanya, nanti mereka akan memprosesnya lebih lanjut. Waktu itu aku sekitar 1 mingguan itu sudah dapat, jadi waktu perjanjian itu sudah bawa kode PIN itu. Nah, di tanggal itu bisa menentukan kayak jam berapa maunya, mereka akan punya range. Kalau kita nggak bisa, mereka akan menyesuaikan janji temu itu berdasarkan jadwal kita juga. Jadi kayak kesepakatan kedua belah pihak, nggak cuma mereka ngasih tanggal, tapi kita juga bisa nego. Kayak aku sibuk hari itu, bisa nggak hari lain tuh bisa. Jadi ini enak lah. Nah, waktu di yang janji temu yang kedua itu tinggal validasi apa? Resident card, kartunya tuh mirip KTP, itu validasi, terus masukin PIN-nya, terus kita bisa ditawarin mau ganti PIN apa enggak gitu. Kadang kan kalau PIN yang dari kita sendiri kita mudah ingat. Kalau ganti PIN digantiin, setelah itu udah kartunya dikasih kita. Kalau nggak ganti PIN ya nggak pakai, diganti lagi langsung dikasih kita. Dan jangan lupa meskipun yang dijanji temu kedua tetap bawa dokumen-dokumen yang sebelumnya, terutama bukti bayar, terus paspor sama Aneks 15. Oh iya, yang dijanji temu pertama itu dapat salinan Aneks 15 atau kartu sejenis kitas atau dokumen sementara, dokumen tinggal sementara yang juga dikirim email di waktu tunggu janji temu pertama, gitu ya. Piye sudah punya bayangan, ketane jelimet ya, bulet ya, banyak urusane. Lek dipikir ya gitu, tapi lek dilakoni ya alhamdulillah ya iso. Di sini saling support semua. Meskipun aku di sini juga lihat senior-senior, lihat mbak-mbak emas-emas sing wis datang duluan gitu. Mereka banyak ngasar, nah itu cepet, bentar lagi datang, bentar lagi selesai, pokoknya diurus saja, rajin-rajin diupdate gitu. Jadi mereka saling menyemangati, ini kita juga harus rajin karena apa ya, harus ada semangat dan apa ya, follow up dari kita juga. Terus aku mandang teman-teman yang ada di sini, mereka juga melalui hal yang sama. Jadi kenapa harus merasa ribet? Terus bismillah dilakoni ae. Kalau ada kurang, ada khawatir, ada kurang pahamnya, kan kita bisa saling nanya-nanya. Jadi semua orang-orang yang sesama pelajar Indonesia di sini welcome banget. Mereka bersedia buat ngejelasin, bagi pengalaman, juga bagi info, ada grupnya juga. Jadi so far sih menyenangkan. Yang penting dinikmati prosesnya. Oh iya, satu lagi yang ketinggalan. Di masa-masa tunggu pengurusan dokumen itu akan ada polisi yang datang. Jadi polisi akan datang ke rumah buat ngecek kesesuaian dokumen itu dengan orang yang tinggal di sana. Jadi kita tinggal nemuin polisi sambil bawa paspornya, terus polisi akan ngecek nama yang ada di paspor itu sesuai dengan kita apa enggak yang ada di rumah itu. Halo, dadah. Halo guys. Halo guys. Halo Rek. Halo Rek. Namamu siapa? Saya. Jadi Pak polisinya itu menyesuaikan antara kecocokan data yang dia terima dari Gamente dengan orang yang tinggal di situ, mulai dengan nama dan foto dengan wajahnya dicocokin sama alamat yang kita sertakan di situ. Oke? Ini Lea wis gopo mainan. Mungkin vlog ini sampai sini dulu. Kurang lebihnya aku mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kalian suka dengan vlog kali ini. Dari Arek Surabaya nang Belgia. Hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.